Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. BT Channel. Oke, pada kesempatan video kali ini saya pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman dalam hal penanganan untuk COVID-19 apabila sudah terpapar, dan bagaimana cara untuk perawatan burung-burung yang memang ditinggal sakit sehingga tidak bisa beraktivitas atau penjemuran dan lain-lain perawatannya. Oke, sebetulnya COVID-19 itu tidak ada. Bener Om Bone, hati-hati loh, COVID itu tuh ada sebenarnya. Tidak ada Om Topik sebetulnya. Dibilang kenapa tidak ada? Bagi orang-orang yang belum kena atau belum terpapar, sehingga tidak ada. Tapi bagi saya dan teman-teman yang lain itu ada, karena saya merasakan sendiri. Kita lihat contohnya. Nah, ini buktinya bahwa saya terkena sekeluarga. COVID-19 berarti ada. Kalau tidak ada bagi orang yang memang belum terkena. Oke. Bisa dideketin? Oh, boleh. Jelas. Jadi biar lebih jelas gitu. Iya. Oh, boleh. Menyaksikan. Nah, ini contoh salah satu hasil swabnya positif. Dan ini jelas satu keluarga saya terkena COVID-19. Nah, sehingga saya mengatakan ada. Kalau sudah terpapar, kalau tidak ada, memang belum terkena, itu tidak ada. Ada bagusnya, ada kurang baik untuk orang-orang yang tidak percaya dengan COVID-19. Ada dua hal. Baiknya adalah ketika kita tidak percaya, itu imun kita akan stabil. Tapi jangan sampai disebarkan bahwa wah, virus tidak ada, virus tidak, itu bahaya. Karena orang akan mengasumsi sehingga orang akan lupa protokol kesehatan. Nah, itu. Sehingga saya harap untuk warga negara Indonesia ikutin protokol kesehatan dan jangan merasa diri Anda kuat dan segala macam, sehingga memberikan informasi ke warga-warga atau teman-teman COVID itu tidak ada. Nah, saya terkena COVID-19 ini cukup lama karena saya tidak mau makan. Oke, tidak mau makan, dan obat-obatan sangat banyak sekali yang saya konsumsi. Vitamin C, vitamin D, obat COVID dan lain-lain. Nah, saya akan berbagi untuk obat-obatan yang saya minum sehingga saya sehat kembali. Oke. Nah, pertama yang saya rasakan adalah panas dingin yang luar biasa. Saya minum obat banyak, bukan sembuh, malah makin ngedrop, sehingga saya tidak bisa berdiri kemanapun saya sudah susah. Nah, akhirnya rekan saya cerita, udah minum aja Om Topik, saya pernah cerita tuh, saya jadi lupa nih. Paracetamol, betul, paracetamol 500 gram, sehingga saya minum paracetamol yang banyak itu saya stop. Yang 15 butir saya stop, saya minum hanya paracetamol saja. 1 jam, 2 jam keringetan. Nah, berjalannya waktu hilang. Kedua, muncul kepala sakit. Saya minum bodrek, hilang. Kemudian muncul mual sampai dikasih makan, muntah lagi, keluar. Nah, saya minum Proma, sudah. Setelah obat dibuang atau tidak diminum, saya minum hanya itu, alhamdulillah kembali pulih agak normal. Nah, setelah pemulihan 14 hari ini saya mulai makan.
mulai makan. Nah, itu untuk penanganan apabila terpapar yang saya alami. Semoga teman-teman semua juga bisa menanganinya seperti yang saya alamin. Tidak kalah pentingnya yaitu ketika kita terpapar adalah hati dan pikiran kita harus tetap sehat, harus tetap optimis, jangan sampai ngedrop. Kenapa? Di dalam tubuh kita ini ada beberapa jaringan yang memang sudah kuat untuk penanganan beberapa penyakit yang masuk ke dalam. Jadi kuat. Ketika kita pemikiran dan hati kita turun, terobsesi dengan namanya COVID, itu drop yang namanya imun kita. Sehingga saya harap jangan pemikiran kita sakit, lekas penanganan obat-obatan, lupakan yang namanya COVID, takutnya ngedrop. Tapi memang ada jelas COVID. Oke, semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi kasih ilustrasi sama saya ketika orang ngedrop pemikirannya. Misal satu saat kita, kata saya, Om Opik nih sering pulang malam jam 1 kerja, melewati rumah yang kosong. Karena biasa aktivitas, dia tidak merasa apa-apa, nyaman-nyaman saja. Ketika ada informasi bahwa rumah itu banyak hantunya, banyak setannya, yakin ketika Om Opik lewat pasti merinding, pasti aneh yang dirasakan. Padahal tidak ada apa-apa, hanya informasi dari orang aja. Nah itu imun turun, lupakan itu. Sehingga itu yang terpenting dalam organ tubuh kita, dia akan bekerja dengan baik ketika tidak ada masukan informasi-informasi yang jelek. Oke, itu untuk informasi COVID. Semoga semuanya ikutin protokol kesehatan dan lain-lain. Sekarang kita beralih penanganan perawatan ke burung. Nah, selama saya sakit hampir 1 bulan, burung-burung saya tetap dikerodong. Pertama, saya akan cek minuman dan makanannya tentunya. Kebetulan anak saya yang paling besar sehat, tidak ada masalah. Nah, dia buka, kasih minum, kasih makan, tetap ekstra puding dikasih, dispray, kemudian tutup kembali. Tidak ada penjemuran, tidak ada dibuka kerodong selama 1 bulan full. Nah, kemudian setelah 3 hari dicek lagi, makanan, minuman, tetap dikasih ekstra puding lagi, spray, tutup. Nah, itu untuk burung-burung saya. Nah, ini diantaranya yang sudah bunyi nih. Nah, setelah 1 bulan, baru saya sehat, saya aktivitas, perawatan burung seperti biasa. Begitu, Om Opik. Ada pertanyaan nggak, Om Opik nih, dari COVID, dari perawatan burung nih, kira-kira? Ada satu pertanyaan. Ya. Burung itu kan setelah 1 bulan di dalam rumah, apakah tidak melakukan penjemuran itu berpengaruh terhadap burung tersebut? Sebetulnya ada, Om Opik, berpengaruh. Jadi ketika dia birahi, ketika apa, kestabilannya memang pengaruh. Tapi yang jelas burung itu enak di dalam kerodong atau di dalam sangkar. Nah, agak pengaruh sedikit. Tapi kan nanti berlahan setelah saya sembuh, penjemuran dilakukan, semua dilakukan. Yang penting makanan, minuman, ekstra puding tetap ada. Begitu, Om Opik. Oke guys, tadi sudah pemaparan bahwa COVID itu tidak ada bagi orang yang belum mengalami. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah merasa wah ini, jangan juga memberikan informasi terhadap orang lain sehingga lupa untuk protokol kesehatan. Kemudian untuk burung-burung juga, ketika mau pulang kampung dan terkena sakit juga jangan jadi banyak pikiran. Udah kasih aja minum, makan, kerodong, ekstra puding, udah cukup. Seperti itu. Nah, kalau nggak salah nih, di Gria Caraka itu hampir 100 orang yang terkena COVID. Tapi alhamdulillah semuanya rada sehat kembali, ada juga yang meninggal. Sehingga di Gria Caraka mengadakan posko yang dipelopori oleh Kang Opik. Kang Opik itu guru tarung derajat di Cirebon. Sehingga bikin posko semua posko apa namanya? Posko Sambatan. Nah, posko Sambatan itu merekrut untuk orang-orang yang memang mau bekerja, artinya memberikan makanan dan minuman, obat-obatan, rekrut semua, dan itu sudah berjalan. Nah, kalau nggak salah ini lagi berjalan
memberikan makanan, minuman serta obat-obatan Kak Opi nih, ya kan? Ya. Nah ini mulai. Ada suaranya ini. Nah sekalian peminta apa namanya, sekalian donatur dimintain nih. Nah Kak Opi kita cek dulu di sana ya. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi saya ucapkan salam sejahtera kepada Raden Mas Boni dan Raden Mas Taufik Sikembul. I love you. Bagi informasi kami sampaikan kembali lagi bahwa dari seluruh 465 kakak kebetulan terdapat 116 warga Caraka, 116 warga Caraka yang terinfeksi virus COVID-19. Dari 116 itu alhamdulillah telah sembuh 99 orang. Per hari ini Minggu tanggal 1 Agustus tinggal 11 orang, hanya 11 orang yang lagi isoman. Dengan masa inkubasi tanggal 11 Agustus sudah selesai. Semoga tanggal 11 Agustus tersebut tidak ada lagi warga Caraka dan Caraka bebas COVID. Caraka bebas COVID. Amin. Tetap semangat. Amin. I love you sekali lagi untuk relawan Sandakan dan warga Caraka semua yang telah membantu. Sekali lagi warga Caraka semuanya, dari warga Caraka, oleh Caraka, untuk Caraka juga, untuk Caraka kembali. Apapun Bapak Ibu berikan hari ini kita berbagi. Nah ini Kang Opi. Kang Opi itu sebagai pendorong daripada relawan ini untuk Gria Caraka. Oke, kembali lagi bersama Mr. BT Channel. Tadi sudah kita melihat langsung ya, alhamdulillah berjalan dengan baik untuk donasi-donasinya, pembagiannya. Oke guys, kita kembali lagi ke hobi untuk meningkatkan imun. Kita cek betul enggak tadi utaraan saya bahwa burung-burung 1 bulan tidak dijemur dan segala macam. Om Opik kita cek betul tidak, hasilnya seperti apa. Nah ini kan perdana nih videonya, Opik kan langsung jemur nih. Kita cek bagaimana burung-burung beranjangan saya dalam perawatan di dalam kerodong selama 1 bulan. Oke, Om Opik, kita cek langsung ya. Oke, Oke. siap.
Oke guys, tadi sudah rangkaian-rangkaian aktivitas-aktivitas. Yang pertama adalah mudah-mudahan semua warga Indonesia bisa melalui COVID-19, tetap bersatu, tetap ikutin protokol kesehatan. Dan untuk para Bridges, tetap sehat selalu. Dan ingat, jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan. Dan yang belum dapat vaksin, tolong divaksin. Itu jelas nih, saya jelas divaksin, ikutin aturan pemerintah yang dianjurkan pemerintah. Oke, akhir kata, mudah-mudahan semua warga Indonesia, Bridges, bonsai, penghobi, dan semuanya sehat selalu, ikutin protokol kesehatan, makan yang banyak, minum vitamin. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang saya informasikan. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.